Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra Majida Putri dari kelas 10 MIPA 2 nomor absen 25. Di sini saya akan mengikuti ulangan harian PPKN berbentuk lisan tentang bab 2 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nomor 1. Wilayah Negara Republik Indonesia meliputi darat, laut, dan udara. Nomor 2. Batas negara untuk wilayah darat meliputi Malaysia, Papua Nugini, dan Timur Leste. Nomor 3. Batas negara untuk wilayah laut meliputi Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timur Leste. Nomor 4. Batas negara untuk wilayah udara meliputi mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan laut, kemudian ditarik ke atas sampai tak terhingga. Nomor 5. Batasan wilayah darat berupa batasan alam, buatan manusia, dan batasan ilmu pasti. Contoh batasan alam yaitu sungai, danau, lembah, pegunungan, dan sebagainya. Batasan buatan manusia yaitu pagar tembok, kawat berduri, patok, dan sebagainya. Batasan ilmu pasti yaitu garis lintang dan garis bujur. Nomor 6. Teori konsep wilayah laut yaitu res nullius, artinya laut dapat diambil dan dimiliki oleh suatu negara. Res communis artinya laut milik bersama sehingga tidak dapat dimiliki oleh suatu negara. Nomor 7. Batas udara menurut Konvensi Paris tahun 1919 yaitu setiap negara yang merdeka dan berdaulat berhak mengadakan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah udaranya, misal untuk kepentingan satelit, radio, dan penerbangan. 8. Batas udara menurut Konvensi Chicago tahun 1944 yaitu setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara yang berada di atas wilayahnya. Nomor 9. Penghuni negara. 1. Rakyat adalah semua orang yang berada dalam wilayah negara yang tunduk dan patuh pada peraturan negara. 2. Penduduk adalah orang yang berdomisili secara tetap dalam wilayah suatu negara dalam jangka waktu yang lama. 3. Bukan penduduk adalah mereka yang berada dalam suatu negara tidak menetap atau hanya sementara. 4. Warga negara adalah orang yang menurut hukum secara sah menjadi anggota suatu negara. 5. Bukan warga negara adalah mereka yang menurut hukum tidak diakui atau bukan menjadi warga negara suatu negara. 6. Warga negara asli adalah mereka yang telah bermukim di Indonesia sejak lama dan merupakan keturunan Deutero Melayu. 7. Warga negara keturunan adalah mereka yang bermukim di Indonesia dan bukan keturunan Deutero Melayu. Nomor 10. Asas-asas kewarganegaraan. Asas-asas kewarganegaraan meliputi 1. Ius soli, artinya kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahiran. Contoh, Budi lahir di Indonesia, maka Budi warga negara Indonesia. 2. Ius sanguinis, artinya kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan. Contoh, Budi lahir di Indonesia, orang tua Budi warga negara Australia, maka Budi warga negara Australia. 11. Akibat ius soli dan ius sanguinis. Akibat ius soli dan ius sanguinis mengakibatkan adanya bipartite dan apartheid. Apartheid artinya seseorang tidak memiliki kewarganegaraan. Contoh, Budi lahir di Indonesia, orang tua Budi warga negara Cina, maka Budi tidak memiliki kewarganegaraan atau apartheid. Bipartite artinya seseorang memiliki kewarganegaraan rangkap. Contoh, Budi lahir di Indonesia, orang tua Budi warga negara Cina, maka Budi berkewarganegaraan rangkap atau bipartite. 12. Akibat apartheid dan bipartite. Apartheid dan bipartite mengakibatkan stem cell aktif dan stem cell pasif. Apartheid mengakibatkan stem cell aktif. Stem cell aktif artinya untuk mendapatkan kewarganegaraan seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif. Bipartite mengakibatkan stem cell pasif. Stem cell pasif artinya
Tanpa melakukan tindakan hukum tertentu, seseorang telah mendapatkan kewarganegaraan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.